Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat mengikuti pelajaran ya. Oke, baiklah anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Maya dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya. Kita akan melanjutkan materi kita masih tentang budidaya tanaman obat. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tahapan budidaya tanaman obat. Baiklah anak-anak, seperti yang terlihat di gambar, bisa kalian lihat ini adalah langkah-langkah atau tahapan dari budidaya tanaman obat. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas poin yang kedua ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang pembibitan ya anak-anak ya. Kita akan membahas tentang pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen dan pasca panen. Jadi 5 tahapan ini akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita sudah belajar pada minggu kemarin tentang pembibitan, berarti kita tinggal 4 poin yang akan kita pelajari. Oke, baiklah, sekarang yang kedua adalah pengolahan tanah. Nah anak-anak, sebelum melakukan penanaman kita melakukan pengolahan tanah dulu ya. Pengolahan tanah ini bisa dilakukan apabila di lahan yang luas, maka perlu digemburkan terlebih dahulu tanahnya dengan cara mencangkul atau mungkin juga menggunakan traktor ya anak-anak ya. Nah, ini apabila di lahan yang luas. Apabila di lahan yang sempit, misalnya di polybag, nah kita cukup mengolahnya, mencampurkan tanah yang akan kita tanam dengan pupuk dan sebagainya, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Nah ini ya, jadi ini adalah langkah yang kedua. Jadi supaya tanaman tumbuh dengan subur dengan baik, maka tanahnya perlu tanah yang gembur. Oke, baiklah, yang kedua adalah penanaman ya nak ya. Nih yang ketiga, penanaman ini dilakukan setelah tanahnya selesai diolah, kemudian bibit yang sudah kita semaikan pada tahap yang pertama sudah mulai muncul daunnya, beberapa daun, bisa kita tanam. Atau bisa juga kita menggunakan, kalau ini menggunakan rimpang ya anak ya, rimpang misalnya jahe, kencur dan sebagainya. Oke, nah itu menggunakan rimpang, bisa langsung rimpangnya, jadi tidak perlu kita bibitkan, jadi bisa langsung ya. Oke, kemudian yang keempat adalah tahap pemeliharaan. Nah tahap ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyiraman. Setelah kita menanam, air sangat penting. Nah, penyiraman ini harus kita atur juga. Kenapa? Karena kadar air yang ada di dalam yang diterima oleh tanaman itu harus sesuai. Apabila musim penghujan seperti sekarang ini, maka sebaiknya kita tidak melakukan penyiraman, karena apabila penyiraman yang terlalu sering akan menyebabkan akarnya malah membusuk gitu ya anak-anak ya. Tapi kemudian kalau misalnya pada musim kemarau itu air hujannya cukup rendah sehingga kita membutuhkan air ya, membutuhkan air untuk tanaman, sehingga perlu dilakukan penyiraman minimal 1 kali ya dalam sehari. Oke, berikutnya adalah penyulaman. Nah, penyulaman ini adalah penanaman kembali tanaman yang rusak, mati, atau tumbuh tidak normal. Jadi, kalau misalnya kita sudah menanam, kemudian ada beberapa tanaman di situ ya, tidak semuanya akan tumbuh dengan subur, tapi ada bagian-bagian yang rusak, ada juga yang mati dan tidak normal, maka perlu kita singkirkan, kita ganti dengan tanaman yang baru ya, supaya semuanya bisa tumbuh dengan baik. Kemudian pemupukan. Nah, pemupukan ini dilakukan sekitar minggu ke-4 atau 5. Nah, ini untuk misalnya tanaman jahe ya. Nah, pupuk bisa berupa pupuk alami yang berupa kompos atau pupuk kandang, atau bisa juga menggunakan pupuk kimia. Tetapi untuk budidaya tanaman obat kita sarankan untuk menggunakan pupuk alami anak-anak. Kenapa? Karena zat yang terserap oleh tanaman itu nanti akan mempengaruhi
tanaman tersebut. Tanaman obat digunakan untuk mengobati, jangan sampai terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan pupuk kimia. Ya, jadi sangat baik apabila menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Kemudian pembumbunan. Nah, pembumbunan ini adalah tujuannya memperkukuh tanaman dengan cara menutup bagian tanaman di dalam tanah. Jadi, misalnya pada polybag maka perlu ditambahkan tanah lagi ya, untuk menutupi bagian yang tertutup oleh tanah, misalnya rimpangnya. Atau kalau misalnya pada bedengan ya, pada lahan yang luas itu perlu bedengannya itu perlu ditambahkan tanah, jadi tanahnya dibuat gundukan-gundukan semacam itu ya anak ya. Kemudian pengendalian OPT ya, organisme pengganggu tanaman. OPT ini perlu dikendalikan. Nah, ini seperti yang Bu Maya katakan tadi, hindari bahan-bahan kimia. Jadi gunakan pestisida yang alami saja. Jangan menggunakan pestisida yang bersifat kimia karena mempengaruhi dari kualitas tanaman obat tersebut. Nah, yang alami itu apa? Yang alami itu misalnya adalah pada daun nimba, kemudian tembakau. Itu termasuk pestisida yang alami. Nah, kemudian tahapan yang terakhir ya anak ya, panen dan pasca panen. Nah, pada tahapan panen dan pasca panen ini, jadi kalau panen itu masih seperti yang sebelah gambar sebelah kiri ya, kemudian pasca panen sebelah kanan. Nah, itu perlakuannya beda-beda anak ya. Jadi untuk rimpang itu perlu dikeringkan. Kemudian tanaman obat yang berupa daun ada juga yang dikeringkan ya, seperti sambiloto semacam itu. Nah, itu perlu dikeringkan. Kemudian setelah dikeringkan nanti baru bisa dikonsumsi. Jadi butuh perlakuan yang berbeda antara tanaman obat satu dengan tanaman obat yang lainnya dalam penanganan pasca panen ini. Ada juga yang misalnya nanti dibuat produk semacam serbuk ya, misalnya jahe, itu dibuat serbuk jahe dan sebagainya. Oke anak-anak, ini saja yang Bu Maya sampaikan. Untuk materinya bisa kalian lihat di e-learning, atau mungkin juga bisa kalian baca di referensi yang lainnya, buku paket dan buku-buku yang lainnya. Selamat belajar, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.